Jemaat Tuhan silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, hari ini minggu yang pertama di tahun yang baru, di tahun 2024. Tema kita hari ini awal yang baru di dalam Kristus. Puji Tuhan. Mari kita buka kitab kita dari kitab Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Berkatalah Musa kepadanya, itulah kepada Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sepintas selalu kalau kita baca ayat ini, sepertinya Musa ini orang yang tidak sopan, orang yang tidak hormat, sepertinya orang yang melawan Tuhan. Karena dikatakan apa? Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. Padahal kalau kita baca dalam ayat yang pertama, begitu jelas perintah Tuhan kepada Musa. Tapi Musa dengan jelas mengatakan apa? Kalau Tuhan tidak membimbing, kalau Tuhan tidak menyertai, kalau Tuhan tidak bersama dengan kami tidak akan berangkat. Serasa ini awal yang penting untuk tahun 2024. Amin. Ya. Kalimat ini, ungkapan Musa ini, bukanlah ungkapan ketidaktaatan, bukanlah ungkapan ketidakhormatannya kepada Tuhan. Tapi di sinilah kita melihat pengenalan Musa yang begitu dalam akan Tuhan. Jadi intinya sebenarnya di sini apa? Pengenalan Musa akan Tuhan. Melahirkan satu sikap yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan, bukan melawan, bukan tidak taat, bukan tidak hormat. Tapi justru ini menunjukkan satu sikap yang menandai pengenalan Musa yang luar biasa akan Tuhan. Dan serasa inilah yang menjadi kunci kekristenan kita. Sangat ditentukan bukan lamanya kita sudah menjadi orang Kristen, tapi pengenalan kita akan Tuhan. Jadi kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kekristenan, kalau saya ingat kembali bagaimana perjalanan kekristenan saya secara pribadi. Saat yang saya bersyukur bahwa saya bersyukur bisa mengenal Tuhan. Saudara, saya dibaptis tahun 67. Itu baptisan massal di kampung saya. Bukan satu keluarga, bukan satu, itu satu kecamatan. Jadi baptisan massal. Itu berlangsung dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Antri. Dan saya di sini tahun 69. Jadi 67 dibaptis. Itu baptisan massal. Tapi kalau saya lihat kembali, itulah kekristenan tanpa mengenal Tuhan. Tidak mengerti, tidak mengalami, tidak ada sesuatu akibatnya oleh karena apa? Memang belum kenal Tuhan.
Karena terus terang pada waktu itu, kekristenan itu memang sesuatu harus beragama. Kita tahu peristiwa tahun 66, ya, 65. Maka diharuskan semua beragama. Kalau tidak beragama, maka dianggap PKI. Jadi kita semua beragama, bukan beriman. Jadi saya tahun 67 sudah beragama, tapi baru beriman tahun 72. Karena apa? Pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini, mengapa kekristenan sepertinya tidak ada sesuatu yang menampakkan akan kehidupan kekristenan? Oleh karena apa? Memang dia belum kenal siapa Tuhan. Dia belum tahu siapa Tuhan. Musa, seorang yang sungguh memperlihatkan kepada kita akan pengenalannya akan Tuhan. Pengenalan Musa akan Tuhan, itulah melahirkan satu sikap yang luar biasa. Kalau kita baca dalam pembacaan kita Keluaran pasal 33 ini, paling sedikit ada 3 warna, 3 hal yang mewarnai hidup kekristenan. Nah, saya harap ini termasuk mewarnai hidup kita di tahun 2024 ini. Yang pertama, bukan Musa tidak taat, bukan Musa tidak hormat, tapi menunjukkan Musa ini seorang yang mengutamakan Tuhan lebih daripada berkat Tuhan. Walaupun kalau kita lihat dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat itu, janji Tuhan apa? Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Alkitab, tiap kali kita mendengar dalam kitab negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, itu menunjukkan berkat, itu menunjukkan kesuksesan, itu menunjukkan kemakmuran. Dan siapa yang tidak mengharapkan, siapa yang tidak merindukan berkat dan kemakmuran, saya rasa semua kita mengharap. Dan tidak salah. Tapi yang perlu kita belajar dari Musa, kalau Tuhan sendiri tidak membimbing, kami tidak akan berangkat. Kalau Tuhan tidak menyertai, kami tidak akan berangkat. Kalau Tuhan tidak beserta, kami tidak akan berangkat. Saudara di sini, padahal kalau kita baca dalam ayat yang ketiga, dikatakan apa? Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tapi dikatakan apa di situ? Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Bukan Musa tidak merindukan. Bukan Musa tidak tertarik kepada negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tapi bagi Musa, apalah artinya negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu tanpa Tuhan? Ini yang menjadi catatan pertama di sini. Tidak salah mengalami kemakmuran, tidak salah menikmati kelimpahan, tidak salah menikmati keberhasilan, tidak salah menikmati keberuntungan, karena itu pun tujuan Tuhan, itu pun kerinduan Tuhan. Tapi yang penting kita belajar di sini, bagaimana kita menempatkan Tuhan lebih daripada berkat Allah. Bagaimana kita menempatkan Tuhan lebih daripada negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ini adalah karena pengenalan akan Tuhan. Salah satu pernyataan Rasul Paulus, mungkin bisa ditampilkan, Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Lagi-lagi kita lihat di sini bagaimana satu sikap kalau orang sungguh mengenal Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 8 berbunyi demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih apa? Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Lagi-lagi kita lihat. Pengenalan akan Tuhan
melahirkan cara pandang. Tidak ada sesuatu yang lebih bernilai daripada Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada Tuhan Yesus. Maka Rasul Paulus katakan apa? Saya tidak akan pernah melepaskan Tuhan Yesus dalam hidupku. Karena apa? Ia adalah segala-galanya. Nah, saya percaya Bapak Ibu, tahun 2024 ini satu tantangan untuk kita. Tidak salah saudara menambahkan keberhasilan. Tidak salah saudara menambahkan kesuksesan. Tidak salah saudara menambahkan bagaimana kelimpahan. Tapi jangan pernah berjuang untuk sesuatu tanpa Tuhan. Jangan pernah memperjuangkan sesuatu tanpa Tuhan. Paulus katakan apa? Semuanya sampah. Dan kita melihat bagaimana sikap yang dimiliki oleh Musa dihargai oleh Tuhan. Sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-17 tadi, luar biasa. Keluaran pasal 33 tadi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Kata yang kulakukan artinya apa? Allah menghargai, Allah menghormati, Allah menghargai apa yang menjadi sikapnya Musa. Hidup mengutamakan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, tatkala kita menempatkan Tuhan yang utama, menempatkan Tuhan yang utama dan terutama, bukankah berkat-berkat juga akan Tuhan limpahkan? Jadi Musa bukan hanya mendapat negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, tapi juga dia menikmati penyertaan Tuhan. Pujian kita tadi penyertaan Tuhan. Kalau saya katakan apa? Apalah artinya susu dan madu? Apa artinya negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu? Tapi tanpa Tuhan. Pujian kita tadi dalam hubungan kita dengan Tuhan, penyerahan diri kita kepada Tuhan, bukankah di situ kita bisa menikmati ketenangan? Maka kita percaya Bapak Ibu, segala musim bisa kita lewati tahun ini. Tapi dengan Allah kita akan tenang. Dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara ajaib. Dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara gagah bersama. Mari kita bersama belajar hari ini. Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Salah satu pernyataan Paulus yang luar biasa. Kalau kita baca Kolose pasal 1. Ayat yang ke-19. Dapat Yesus. Dapat segala-galanya. Amin. Memiliki Yesus, memiliki segala-galanya. Mendapatkan Yesus, mendapatkan segala-galanya. Termasuk berkat, termasuk keberhasilan, termasuk kesehatan, termasuk kesuksesan. Saya percaya di dalam Tuhan dan bersama Tuhan, semua telah disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Maka ini menjadi renungan kita pagi hari ini. Utamakan Tuhan. Percaya yang lain Tuhan tambahkan. Amin. Utamakan Tuhan. Percaya yang lain-lain Tuhan akan tambahkan. Lalu hal yang kedua, yang kita belajar dari firman Tuhan ini. Musa bukan tidak hormat. Bukan Musa tidak taat. Tapi Musa adalah seorang yang sungguh. Karena ia mengenal Tuhan, mengenal dirinya. Menyadari siapa diri yang sesungguhnya. Sehingga dikatakan apa? Kalau Tuhan tidak menyuruh, kalau Tuhan tidak menyertai, saya tidak akan berangkat. Mengapa Bapak Ibu? Kalau kita baca dalam ayat yang pertama, Keluaran pasal 33, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang apa? Yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir. Ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini.
Perhatikan apa yang telah kau pimpin. Jadi memang ada dasarnya untuk Musa ini seorang yang bisa memimpin oleh karena apa? Ia punya pengalaman. Ia punya pengalaman yang telah kau pimpin. Ini berarti apa? Dasarnya apa? Tuhan memerintahkan Musa seorang yang sudah punya pengalaman. Tapi kita belajar di sini Musa. Ia tidak melupakan siapa dirinya yang sesungguhnya. Bahwa keberhasilan yang dia capai bukanlah karena kemampuan, bukan karena kebolehan, bukan karena kecakapan. Tapi ia menyadari semata-mata oleh karena apa? Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Maka Musa berkata, kalau Tuhan tidak menyertai, saya tidak siap untuk memimpin. Kalau Tuhan tidak menyertai, saya tidak siap pimpin bangsa ini. Disinilah kita melihat Musa seorang yang sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Ini poin yang kedua. Ia seorang yang sungguh mengandalkan Tuhan. Pengalaman itu berkat Tuhan. Keberhasilan itu karunia Tuhan. Tapi bagi Musa, pengalaman tidak bisa diandalkan. Keberhasilan masa lalu tidak bisa diandalkan. Dan ini yang terus kita belajar. Seorang yang sungguh bergantung kepada Tuhan. Karena apa? Menyadari ketidaksanggupannya. Menyadari ketidakmampuannya. Bahwa keberhasilan yang dia capai bukan karena hebat, bukan karena kemampuannya, tapi karena anugerah Tuhan. Maka di sini kita juga sekaligus melihat bagaimana Musa ini seorang yang sungguh rendah hati. Ia seorang yang sungguh rendah hati. Ya. Menyadari bahwa apa yang pernah dia capai, apa yang pernah dia nikmati, keberhasilan yang pernah dia capai, semata-mata bukan karena kemampuan, semata-mata bukan karena kecakapannya, tapi kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita terus ingat hanya oleh karena kasih karunia, bukan kemampuan kita. Dan ini membuat kita untuk mengerti bahwa tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan dan banggakan. Karena apa? Hanya semata-mata karena kemurahan Tuhan. Semata-mata karena kemurahan Tuhan. Menyadari akan kemurahan Tuhan inilah Musa berkata, kalau Tuhan tidak memimpin, kalau Tuhan tidak beserta, kalau Tuhan tidak menyertai, saya tidak siap untuk memimpin. Ambil sikap ini untuk tahun ini. Pastikan bahwa tanpa Tuhan kita tidak sanggup. Pastikan bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu. Maka tidak ada pilihan lain. Hidup bergantung semata-mata kepada Tuhan. Menyangkut rumah tangga, menyangkut pelayanan, menyangkut bisnis, menyangkut pelayanan, apapun namanya. Percaya Bapak Ibu, hidup bergantung. Hidup mengandalkan Tuhan. Itulah salah satu melahirkan hidup tenang. Karena dikatakan dalam Yeremia pasal 17. Kalau kita baca mulai ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mengandalkan pengalaman, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kesanggupan. Sama artinya membiarkan diri kita menjadi orang yang terkutuk. Tapi sebaliknya, mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Maka dikatakan apa? Sama artinya kita membiarkan Tuhan membukakan pintu berkat. Bahkan salah satu yang luar biasa kalau kita baca ayat yang ke-8 itu. Yeremia 17 ayat yang ke-8. Ini satu ayat yang sangat indah. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik.
yang daunnya tetap hijau. Kalimat terakhir ini luar biasa. Sama-sama kita baca kalimat terakhir, yang tidak apa? Tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kalimat ini sangat menyenangkan bagi saya. Dalam tahun kering, tadi baca musim kita lewati ya. Dalam tahun kering tidak khawatir. Amin. Dan saya harapkan kita nikmati tahun 2024. Dalam tahun kering tidak khawatir. Apalagi tahun basah. Tanpa kita mengandalkan Tuhan, jangankan tahun kering, tahun basah pun banyak orang khawatir. Betul ya? Saya tidak bisa melupakan satu hari ada seorang ibu datang ke kantor kami untuk minta didoakan. Nah, saudara tahu pokok doanya itu lucu tapi kenyataan. Dia katakan apa? Pak Pendeta, tolong doakan, kami lagi bingung. Apakah simpan dolar atau simpan rupiah? Ini kan bingung. Ya. Tolong doakan kami lagi bingung. Apakah simpan dolar atau simpan rupiah? Ada di antara kita seperti ini. Bingung mau simpan dolar atau simpan rupiah? Kadang-kadang tinggal menyimpannya juga kita bingung. Karena apa? Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Hidup kita tidak bergantung kepada apa yang kita capai. Hidup kita tidak bergantung kepada apa yang kita miliki. Hidup kita tidak bergantung kepada apa yang kita punyai. Tapi hidup kita semata-mata bergantung kepada Tuhan. Itulah Musa. Sekali lagi saya katakan, puji Tuhan, pengalaman itu berkat Tuhan. Kesanggupan itu berkat Tuhan. Tapi jangan pernah andalkan pengalaman dan kesanggupan kita. Maka salah satu doa dari doa apa kami sangat diberkati itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa? Tiap-tiap hari itu kita butuh anugerah Tuhan. Tiap-tiap hari kita butuh anugerah Allah. Kebergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana juga Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kelima. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup. Bersyukurlah. Setiap kita yang menyadari dengan diri sendiri tidak sanggup. Percayalah, disitulah kesanggupan kita. Disitulah kekuatan kita. Bergantung kepada Tuhan. Jadi saya secara pribadi saya nikmati sampai hari ini. Betapa aku bersyukur bisa bergantung kepada Tuhan. Bisa andalkan Tuhan. Ya. Yang kekuatannya tidak terbatas. Yang kasih karunia-Nya tidak terbatas. Kita terlalu terbatas. Pengalaman kita terlalu terbatas. Kemampuan kita terlalu terbatas. Kepintaran kita terlalu terbatas. Maka kalau kita andalkan diri kita, itu berarti sangatlah terbatas. Tapi kita andalkan Tuhan, tidak terbatas. Segala musim boleh kita lewati. Tapi percaya dalam setiap musim itu ada kekuatan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada berkat Tuhan bagi kita. Maka itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Satu peringatan firman Tuhan yang perlu kita terus ingat. Yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Boleh tampilkan Ulangan pasal yang ke-8. Ayat 17 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Garis bawahi, Dialah yang memberikan kamu kekuatan untuk memperoleh segala sesuatu.
Puji Tuhan. Dan kalau kita menyadari hal seperti ini, tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir. Juga tidak ada alasan bagi kita untuk membanggakan diri. Amin. Itulah Musa. Ia bersyukur dia punya pengalaman. Tapi dia tidak bergantung kepada pengalaman. Ia bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan buat dalam hidupnya. Tapi ia tidak bergantung masa lalu. Tiap hari. Kesusahan sehari. Cukuplah untuk sehari. Artinya apa? Tiap-tiap saat kita butuh pertolongan Tuhan. Tiap-tiap saat kita butuh berkat Tuhan. Tiap-tiap saat kita butuh pertolongan Tuhan. Dan puji Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas. Pertolongan Tuhan tidak pernah kekurangan. Yang ketiga, kita belajar dari firman Tuhan ini. Mengapa Musa katakan kalau Tuhan sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Ini sesuatu yang luar biasa. Musa memiliki satu sikap yang luar biasa. Tidak hanya memikirkan dirinya. Tidak hanya hidup untuk dirinya. Tapi satu niat yang luar biasa. Kalau kita baca ayat yang ke-16 tadi. Keluaran 33. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukan karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami apa? Aku dan umatmu ini apa? Dibedakan. Garis bawah apa? Aku dan umatmu dibedakan. Ini satu motivasi yang luar biasa. Hidup yang berdampak. Hidup yang berarti. Ya. Saya rasa Bapak ini satu kebahagiaan kita memasuki menjalani tahun 2024 ini. Ya. Ya. Saya pun memasuki tahun ini, doa saya Tuhan, buatlah, tolonglah hidupku untuk bisa berdampak. Berarti untuk orang lain. Mari kita masuki tahun 2024 ini. Bagaimana kehadiran kita berdampak. Dan kehadiran saudara, kehadiran saya, kehadiran kita hanya mungkin bisa berdampak. Kalau hidup dalam penyertaan Tuhan. Amin. Musa dengan jelas katakan apa? Dari mana orang tahu aku mendapat kasih karunia? Dari mana orang tahu bahwa aku mendapat kasih karunia? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dan umatmu dibedakan dari segala bangsa? Luar biasa. Ya. Mari kita masuki jalani tahun ini. Bukan semata-mata apa yang kita peroleh. Bukan semata-mata apa yang kita akan capai. Tapi bagaimana hidup kita berarti? Saya senang tadi malam Pak Samuel menjelaskan salah satu visi daripada ITHB. Intinya apa? Memberkati. Memberkati. Dan waktu memberkati itu, kesempatan untuk memberkati itu, bukankah kesempatan yang sangat berarti? Bukan kesempatan yang sangat berarti? Tatkala seorang teman kami dipanggil oleh Tuhan, ya, jadi tanggal 23 Desember yang lalu, saya pelayanan di Hong Kong dan Macau, dan ada reuni dari teman-teman kami dari Batu, tanggal 23. Ya. Waktu itu karena siap saya khotbah untuk 24 dan 25, saya bilang istri saya, kalian aja pergi, saya di kamar. Saya tidak pergi. Memang waktu itu juga sedikit agak batuk, flu. Ya, karena memang mungkin terlalu dingin. Istri saya hadir dalam reuni itu. Ya. Jadi masing-masing dikasih kesempatan karena banyak yang hadir. Dikasih kesempatanlah bersaksi 1 menit.
Tapi ada seorang teman, berapa kali katakan sudah habis waktu, katakan, berikanlah aku kesempatan untuk membagi pengalaman. Sampai 10 kali. Ya. Tapi luar biasa, itulah kesempatan terakhir. 27 dia kembali ke Bali, berlibur sama keluarga. 29 subuh dipanggil oleh Tuhan. Saya mengerti, berikanlah aku kesempatan. Saudaraku, jadikan tahun 2024 ini kesempatan bagi kita untuk hidup kita berarti. Jadikan rumah tangga kita, jadikan bisnis kita, jadikan pelayanan kita berdampak untuk membuat orang maju. Bukankah itu suatu kebahagiaan? Bukan suatu kebahagiaan. Jadi bagi Musa, apalah artinya negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu? Hanya untuk aku sekedar menikmati. Menjadi berkat, jauh lebih berkat daripada berkat. Menikmati hidup yang bermakna, jauh lebih berarti pada negeri yang melimpah susu dan madu. Maka mari kita masuk ke tahun 2024 ini. Pastikan hidup kita berdampak. Amin. Pastikan hidup kita berdampak. Nah, saya percaya ini salah satu rahasia. Hidup kita tenang, hidup kita bahagia. Jangan egois. Jangan hidup untuk diri sendiri. Makin kita egois, makin kering hidup kita. Makin kita egois, makin kerdil hidup kita. Tapi sebaliknya, makin hidup kita berdampak, bukankah kita makin bahagia? Maka itu, satu pernyataan Paulus yang sungguh bagi saya pribadi sangat memberkati. Tolong tampilkan Filipi pasal 1. Ayat yang ke-25. Filipi pasal 1 ayat yang ke-25. Mari kita sama-sama bacakan ayat ini. Biarlah ini juga merepresentasikan satu kerinduan kita dan komitmen kita di tahun 2024 ini. Kita sama-sama bacakan 1, 2, 3. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Kamu makin maju, kamu bersukacita. Dalam keyakinan ini kata Paulus, aku ada di tengah-tengah kamu. Aku hadir di tengah-tengah kamu. Aku bergabung dengan kamu. Bukan untuk kepentinganku. Bukan sekedar aku menikmati. Tapi bagaimana hidupku berdampak. Bagaimana hidupku berarti. Mari kita masuk ke tahun ini seperti ini. Dan saya percaya Bapak Ibu, hidup kita indah, hidup kita indah, hidup kita bahagia. Ya. Pastikan mengapa kita masih hidup. Pastikan mengapa Tuhan izinkan kita bergabung di situ. Nah saudara, ini yang terus saya nikmati dimanapun saya berada, kemanapun saya pergi. Saya tahu dan saya rindu kehadiranku berdampak. Kehadiranku berarti. Maka tidak pusing berapa lama kita hidup. Tapi yang penting hidup kita berdampak. Amin. Tidak masalah berapa lama kita hidup. Tapi yang penting hidup kita berdampak untuk buat orang maju. Buat orang bersukacita. Bukankah itu namanya hidup berkelimpahan? Karena bagi saya salah satu tanda kelimpahan itu hidup kita berarti untuk orang lain. Salah satu kelimpahan itu hidup kita berdampak bagi orang lain. Salah satu kelimpahan itu hidup kita mendatangkan sukacita. Ya. Di kantor, dalam studi, dalam pelayanan. Mari kita berkata seperti Paulus. Dalam keyakinan ini taulah aku. Aku akan tinggal dengan kamu. Aku akan tinggal bersama-sama kamu. Supaya apa? Supaya kamu makin maju. Maka berbahagialah kita. Kalau hidup kita berdampak untuk orang lain maju. Maju dalam bisnis. Maju dalam iman.
maju dalam keluarga, maju dalam studi. Puji Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan Musa. Sehingga dikatakan apa? Apalah artinya kelimpahan kalau sekedar aku nikmati. Apalah artinya kemakmuran hanya sekedar aku nikmati. Tapi apakah yang aku nikmati itu berarti untuk orang lain? Maka tidak masalah Bapak Ibu berapapun yang kita capai. Tapi pastikan itu berdampak. Ya. Dulu kami ada namanya tim Injil masuk desa. Jadi kalau antara Banjar dengan Cilacap itu hampir semua desa kami sudah masuki. Salah satu anggota tim kami orang yang sangat sederhana. Maaf kalau dia baca Alkitab pun terbata-bata. Dia ikut sekolah Alkitab malam tidak pernah ditamatkan karena apa? Tidak memenuhi syarat. Karena hanya kelas 3 SD. Tapi satu yang saya belajar, hidupnya luar biasa berdampak. Walaupun dia hanya tahu satu ayat itu dia praktekkan, dia bagikan, mengubah banyak orang. Ya, ya. Sehingga saya ingat antara Banjar dan Cilacap itu ada beberapa gereja berdiri. Bukan karena pengkhotbah yang hebat, tapi orang yang punya hati. Bagaimana hidupnya berarti untuk orang lain. Ya. Jadi memang tim kami itu dulu itu terdiri segala macam latar belakang. Ada yang dokter, ada yang pengusaha, ada yang supir, ada yang berumah tangga, ada yang pendeta. Salah satu anggotanya itulah ibu itu. Tapi satu yang saya lihat, tidak ada lagi tujuan yang lain. Apa yang aku nikmati, apa yang aku rasakan, apa yang aku alami, biarlah itu dirasakan oleh orang lain. Bukankah itu namanya berkelimpahan? Itulah Musa. Sehingga sikap seperti itu melahirkan satu luar biasa. Dikatakan dalam 17 tadi, juga hal yang kata akan kulakukan. Tuhan hargai, Tuhan kabulkan, Tuhan lakukan. Bapak Ibu, mari kita awali tahun 2024 ini. Yang pertama, katakan bahwa dalam hidup kita tidak ada sesuatu yang melebihi Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada sesuatu yang melebihi Tuhan Yesus. Boleh kehilangan yang lain. Boleh kehilangan jabatan. Boleh kehilangan harta. Boleh kehilangan kedudukan. Tapi jangan pernah kehilangan iman. Itulah Tuhan Yesus. Yang kedua, mari kita jalani tahun ini. Ingat, kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita tidak sanggup tanpa Tuhan. Tapi sebaliknya dengan Allah akan kita lakukan perkara-perkara agak perkasa. Dan yang ketiga, miliki tujuan hidup. Bukan sekedar untuk kita nikmati kemakmuran. Bukan kita sekedar menikmati kelimpahan. Tapi pastikan hidup kita berdampak. Sehingga banyak orang lebih sukacita. Banyak orang makin maju. Dan saya percaya hidup yang berdampak membuat hidup kita makin bahagia. Dan saya pun itulah doa saya di tahun 2024. Tuhan, kalau Engkau izinkan aku masih hidup tahun ini, biarlah hidupku berdampak. Ada banyak orang lebih maju. Ada banyak orang yang bersukacita. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita menjalani tahun 2024. Bagaimana musim yang kita akan jalani. Kita terus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Pastikan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan pengalaman kita. Mari kita terus andalkan Tuhan. Dan Tuhan memperlengkapi kita. Lebih dari yang kita pikirkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Dalam mengawali tahun 2024. Kami belajar dari satu tokoh dalam Alkitab. Itulah tokoh iman. Itulah Musa. Yang mengingatkan kami.
Bagaimana kami terus melangkah, bagaimana kami terus belajar jalan, menjalani hidup yang Kau izinkan kami miliki ya Tuhan. Supaya di tahun 2024 ini, pengenalan kami lebih dalam lagi. Pengenalan kami lebih tajam lagi. Pengenalan kami akan Kau lebih jelas lagi ya Tuhan. Sehingga itu sangat mempengaruhi sikap hidup kami, cara hidup kami. Satu kerinduan kami ya Tuhan. Supaya apa yang menjadi tujuan Tuhan, biarlah Engkau laksanakan di dalam dan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami seperti Musa, menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak sanggup. Menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak akan mampu. Maka ingatkan kami Tuhan, untuk senantiasa menyertakan Tuhan dalam hidup kami, menyangkut seluruh segi hidup kami. Kami percaya dalam segala musim, bersama dengan Tuhan, perkara-perkara gagah perkasa akan Tuhan izinkan kami nikmati dan kami alami. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati kami. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.